kehidupan sehari-hari nanti kita lihat ada bentuk-bentuk penyimpangan iman. Nah, ini dia ya. Banyak orang tidak paham, banyak orang tidak sadar model-model bentuk penyimpangan iman. Yang pertama ada pada faham murji'ah. Meskipun orangnya nggak pernah ngaku saya ini murji'ah, enggak. Bisa jadi orangnya nggak sadar dia itu sebenarnya mengikuti faham murji'ah. Siapa itu murji'ah? Murji'ah itu adalah orang yang sangat melonggar-longgarkan tentang batasan iman. Batasan imannya longgar sekali. Karena murji'ah menganggap apa? Iman itu adalah perkataan, titik. Iman itu perkataan, tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Nah, lihat, ini pendapat orang murji'ah. Ya, sehingga kita akan lihat dalam pemahaman murji'ah, karena mereka menganggap iman itu hanya perkataan, maka seseorang tidak perlu dilihat perbuatannya, mau perbuatannya baik atau buruk. Bahkan dia melakukan kesalahan tingkat fatal sekalipun, selama dirinya masih mengaku beriman, dia dianggap sebagai orang beriman oleh murji'ah. Ini kebanyakan masyarakat seperti ini sebenarnya. Meskipun perbuatannya itu sudah luar biasa fatalnya, dia ke dukun, melakukan sihir, dia syirik kepada Allah, tetap aja kan dia masih ngaku muslim, ya kita nggak boleh mengkafirkan, dia masih beriman. Karena menurut mereka apa? Iman itu perkataan, titik, nggak ada kaitannya dengan perbuatan. Jadi perbuatannya mau benar mau salah, salahnya sudah fatal sekalipun, selama dia ngaku beriman, tetap dihukumi oleh murji'ah, dianggap sebagai muslim. Nah, lihat, ini penyimpangan. Ya, dan ini terjadi di masyarakat kita. Yang kedua adalah faham khawarij. Lawan daripada murji'ah adalah khawarij. Siapa mereka? Khawarij ini adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam menentukan batas iman. Kenapa? Karena khawarij bilang apa? Iman itu adalah perbuatan, titik. Ya, lawannya. Iman itu adalah perbuatan, bukan perkataan. Jadi menurut khawarij, orang mau berkata jutaan kali sekalipun tidak dihitung. Orang itu dihitung apanya? Amalnya, perbuatannya. Maka menurut khawarij, orang itu nggak boleh salah perbuatannya. Salah sekecil apapun, kalau itu perbuatan dia salah, maka jatuhlah pada kekafiran. Jadi lihat, ini dua titik yang sangat ekstrim. Murji'ah begitu melonggarkan batasan iman, khawarij berlebihan, sehingga orang gak boleh salah sedikit pun dalam pandangan khawarij. Salah sedikit saja amalnya, maka dia jatuh dalam kekafiran. Karena menurut mereka apa? Iman itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan harus benar. Mau ngaku jutaan kali gak dihitung sama khawarij, yang dilihat amalnya. Nah, sementara ahlu sunnah bagaimana? Nah, ahlu sunnah tidak begitu. Ya, ahlu sunnah memandang iman itu perkataan dan perbuatan. Ya, di sini kita lihat dalam pandangan pemahaman ahlu sunnah, iman itu mengandung perkataan dan perbuatan. Apabila ada kesalahan, misalnya salah dalam perkataan atau salah dalam perbuatan, sama ahlu sunnah itu dilihat dulu tingkat kesalahannya. Karena dosa, para jamaah sekalian, dosa dalam pandangan ahlu sunnah, dosa itu bertingkat-tingkat. Perhatikan, dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, ada dosa kafir, ada dosa besar, ada dosa maksiat. Ya, baik bentuknya perkataan atau perbuatan. Misalnya nih, orang salah, baik salah perkataannya atau salah perbuatannya, itu dianalisis dulu. Ini salahnya tingkatannya apa? Misalnya dia suka dusta, kan gitu ya, atau nggak tepat waktu. Ini termasuk dosa kafir, apa dosa besar, apa dosa maksiat. Nah, gitu. Apabila orang syirik, wah ini apa? Oh, ternyata syirik itu dosa kafir, barulah seseorang dikafirkan. Tapi kalau seseorang membunuh, misalnya ada orang Islam membunuh, minum minuman keras, berjudi, maka itu termasuk dosa besar. Pelakunya dia adalah muslim tapi berdosa. Nah, gitu. Ya, itu harus dipahami. Jadi ahlu sunnah akan memandang kalau ada kesalahan itu dilihat dulu kesalahannya kesalahan apa. Tidak bisa orang yang kesalahannya fatal masih kita bilang muslim, atau orang gara-gara kesalahan yang kecil kita bilang kafir. Nggak boleh begitu. Itu harus mengerti bagaimana menempatkan. Ada batas di mana orang masih beriman, ada batas di mana orang sebenarnya sudah dalam keadaan kekafiran. Nah,
Pemahaman seperti ini banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Mereka menganggap ya Islam itu nggak ada batasnya, pokoknya lahir dari orang tua Islam sampai mati ya dia muslim, insya Allah pokoknya di akhirat masuk surga semua orang Islam lah, nanti gitu dia bilang. Kan ada hadisnya, nanti orang Islam semua masuk surga. Jadi yakin betul dia, tanpa dia tahu ada dosa namanya dosa kafir yang bisa membatalkan iman. Ada nanti. Apalagi nanti kita bahas tingkatan-tingkatan iman. Iman itu bertingkat-tingkat para jamaah sekalian. Ada tingkatan minimal, ada tingkatan ideal. Nah, nanti di situ kita bahas. Kita sudah di tingkatan mana? Kalau belum mampu di tingkatan ideal, paling nggak ada di tingkatan minimal, kan gitu. Jangan sampai di tingkatan minimal aja nggak taunya nggak ada. Wah, itu susah. Itu berarti celaka kita. Nanti kita bahas pada kesempatan berikut tentang tingkatan-tingkatan iman. Itu juga penting, ya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim.